Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Garut akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam profesi akademik, di mana untuk demonstrasi ini kami akan berperan sebagai coach, coachee dan juga observer. Baiklah, saya Cucu Nur Hasanah berasal dari SDN 1 Cigintung dan teman-teman yang saya lain. Saya Rati Saswanti yang berasal dari SMPN 2 Januari. Saya Aisyah dari SDN 2 Kadondong. Saya Sri Rahayu Yundati dari SD Negeri 1 Pendey. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rati. Gimana kabarnya hari ini, Waisa? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Bagaimana kabar Bu Rati? Alhamdulillah, saya juga baik ya Bu ya. Ibu, hari ini Ibu mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu, benar. Iya, dengan Ibu Cucu ya kalau saya nggak salah. Iya, benar sekali. Oke. Baik ya Bu ya, di sini mohon maaf sekali saya akan menjadi observer Ibu selama proses coaching Ibu ya. Baik Bu. Nanti saya akan mengamati dan juga saya akan mengukur dan menilai bagaimana proses coaching yang dilakukan bersama Ibu Cucu nanti ya Bu ya. Nah Ibu udah tahu kan tentang alur tirta? Iya, sudah. Iya, sudah tahu ya. Iya. Apa saja coba alur tirta itu? Iya, jadi alur tirta itu sebuah alur yang digunakan dalam proses coaching ya Bu. Saya mulai dari menanyakan tujuan yang diharapkan itu Bu. Terus mengidentifikasi hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh coaching. Identifikasi masalah coaching. Yang ketiga yaitu menanyakan rencana aksi ya Bu. Yang terakhir menanyakan tanggung jawab. Iya betul sekali ya. Jadi Ibu sudah tahu ya tentang alur tirta tersebut ya Bu. Jadi Ibu harus bisa menerapkan alur tirta itu saat proses coaching ya Bu ya. Nah selain itu Ibu juga nanti saya akan mendengarkan ya respon dan juga jawaban dari coach Ibu nanti. Saya akan menilai hal itu ya Bu di sini untuk penilaiannya. Dan juga jangan lupa ya Bu ya tentang ada yang namanya prinsip dari coaching itu sendiri. Yang pertama ada kemitraan ya Bu ya. Ibu harus memaksimalkan nih kemitraan Ibu dengan coach Ibu nantinya ya Bu ya. Kemudian Ibu juga nanti harus ada proses kreatif ya. Dan juga memaksimalkan potensi dari coach Ibu nanti ya Bu ya. Jangan lupakan hal itu ya Bu ya. Mungkin sebelum melakukan observasi saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Ya, agar lebih lancar ya Bu nanti proses coachingnya ya Bu ya. Untuk nih yang pertama nih akan ada beberapa kompetensi nih yang harus dimiliki dari coach itu sendiri ya Bu ya. Yang pertanyaan baik ya Bu, ini adalah pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Mungkin saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama. Saya akan menerapkan kehadiran penuh ya Bu, akan berada di sana selama proses coaching pasti ya Bu. Terus juga saya akan mendengarkannya secara aktif. Yang ketiga juga saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi coach saya nanti. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi itu, yang mana yang paling Ibu ingin kembangkan gitu? Mungkin saya akan yang ingin paling saya kembangkan ya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kali ya Bu. Agar coach saya itu bisa memaksimalkan potensi yang ia miliki. Betul, bagus sekali ya Ibu ya. Nah dari sana tuh Bu kan tadi udah tahu nih udah menerapkan ketiga kompetensi itu. Menurut Ibu indikator dari ketercapaian proses coaching itu sendiri apa ya Bu ya? Indikatornya mungkin indikator untuk ketercapaian proses coaching itu saya bisa memaksimalkan potensi coach saya nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu gitu. Terus saya juga akan menyimak secara aktif, mendengarkan coach saya secara aktif supaya saya juga bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach saya. Iya ya, jadi bisa menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan-permasalahan nanti coachingnya ya Bu ya.
Oke, baik Ibu ya, terima kasih. Setelah saya mendengar jawaban Ibu, sepertinya Ibu sudah paham dengan alur tirta, dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri, tentang tadi kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, dan juga tahu indikator dari ketercapaian proses coaching itu apa ya Bu ya. Saya harap Ibu dapat melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Semoga berhasil ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Cu, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Aisyah, siang juga Bu. Nah, bagaimana kabarnya ini Bu Cu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Jadi bagaimana nih kita hari ini? Nah, ya Bu, saya dari hari ini saya meminta waktunya Ibu nih Bu. Bisa tidak Bu? Oh, bisa Bu. Iya, saya mau bercerita nih mengenai permasalahan saya yang sedang saya alami. Baik Bu Cu, kira-kira yang mau Bu Cu obrolin pada saya kali ini tentang apa ya? Iya Bu, jadi begini ya Bu, saya ini sedang terus memikirkan masalah di sekolah saya ini, yaitu permasalahan mengenai anak-anak didik saya di kelas 5 yang berperilaku kurang sopan Bu terhadap saya. Jadi mereka ketika proses belajar mengajar itu mereka tidak mengindahkan kehadiran saya Bu. Mereka berbuat sesuka hati mereka tanpa ya jadi begitu aja Bu, di kelas itu mereka berbuat dengan seenaknya seperti itu Bu, dan itu sangat menjadi gangguan sekali untuk saya seperti itu. Baik, jadi tentang permasalahan yang ada di dalam kelas ya Bu. Iya Bu. Jadi murid-murid Ibu itu kurang sopan dan kurang menghargai Ibu mungkin. Iya seperti itu Bu. Iya. Iya baik. Nah kira-kira nih Bu, dari percakapan kita hari ini, apa tujuan yang ingin Ibu harapkan? Iya, tujuan dari percakapan ini yang ingin saya capai ya Bu, yang pertama saya ingin sharing terhadap Ibu supaya mungkin saya lebih lega. Kemudian yang kedua saya ingin mengetahui hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan untuk permasalahan saya ini mungkin bisa teratasi seperti itu Bu. Jadi Ibu ingin mengetahui hal-hal atau apa saja strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah Ibu di kelas ya dengan murid Ibu. Iya. Kira-kira nih Bu, pembelajaran yang ideal itu seperti menurut Ibu itu seperti apa? Iya, pembelajaran yang ideal itu menurut saya itu seperti murid-murid yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Apabila misalnya di KBM itu mereka sopan kepada gurunya, kemudian juga misalnya apabila terdapat ada tugas-tugas mereka melaksanakan tugas itu seperti itu Bu. Iya baik, jadi harus mengikuti pembelajaran yang aktif ya dan mengerjakan tugas dengan baik untuk murid-murid. Baik Bu, kalau dikasih nilai nih, kira-kira nih, kalau dikasih skala 1 sampai 10, menurut Ibu proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu sudah mencapai skala berapa nih? Iya, kalau dari skala ya Bu, mungkin pembelajaran yang saya lakukan kesuksesannya itu baru mungkin mencapai skala 6 saja Bu. Iya, bisa diceritakan Bu mengapa berada di skala 6? Nah, iya, karena memang seperti itu tadi ya Bu, ketika proses belajar mengajar, murid itu cenderung tidak aktif. Mereka kayaknya sepertinya bosan ketika berada di dalam kelas. Kemudian yang tadi juga suasana dalam kelas itu tidak kondusif, dengan tanda-tandanya indikatornya itu mereka itu tidak sopan, berlaku tidak sopan, kurang sopannya terhadap saya. Jadi mereka malah misalnya ketika saya memberikan materi ataupun misalnya memberikan instruksi-instruksi, mereka tidak melakukannya Bu. Baik, berdasarkan dari cerita Bu Cucu barusan ya, saya pengen tahu nih rencana Ibu ke depan, apa yang Ibu rencanakan? Oh iya, berdasarkan permasalahan yang saya alami ya Bu, setelah saya lihat-lihat ternyata mungkin mereka seperti itu. Yang pertama karena mungkin saya melakukan pembelajaran yang kurang mengasihkan ya Bu untuk mereka, jadi saya pembelajaran saya monoton. Jadi mungkin rencana yang akan saya lakukan yang pertama itu adalah memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tentunya dengan menggunakan platform-platform pembelajaran yang online yang saat ini sedang tren ya Bu. Karena misalnya ada YouTube, ada di IG, di TikTok itu kan banyak. Kemudian juga platform-platform kuis-kuis yang online, misalnya Kuisis, ada Kahoot, ada yang Wordwall ya, dan lain-lainnya. Kemudian
Bisa juga untuk misalnya permasalahan anak-anak itu yang kurang sopan, sepertinya karena kemarin ini saya memperlakukan atau memposisikan diri saya di guru itu saya sebagai teman Bu kepada mereka. Jadi mereka itu berlaku apa ya, berani kepada saya karena mereka tahu mereka melakukan apapun saya tidak akan memarahinya. Sehingga mungkin dengan itu saya akan membuat apa ya, membuat posisi kontrol saya ini sebagai manajer. Dan yang selanjutnya saya akan selalu mengingatkan keyakinan kelas terhadap mereka. Mungkin seperti itu Bu. Wah, ide yang sangat bagus sekali Bu, sangat rinci Ibu paparkannya dari mulai Ibu mau menyiapkan media pembelajaran bervariasi seperti video-video dan melalui aplikasi-aplikasi ya seperti Quizizz dan lain-lain. Ibu juga akan Manajer posisi mengubah posisi Ibu dari asalnya sebagai teman, karena posisi sebagai teman itu ya murid-murid jadi berani ya kepada Ibu, ya tidak menghargai Ibu. Iya. Mereka menganggap Ibu sebagai temannya mungkin ya. Ibu juga akan mengubah posisi tersebut ya. Ibu akan mengubah posisi Ibu sebagai posisi manajer. Bagus sekali Ibu. Iya. Kira-kira nih Bu, dari rencana Ibu nih yang tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Iya. Komitmennya mungkin saya akan berkomitmen untuk selalu memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu kepada anak-anak itu, supaya mereka aktif dan tidak merasa monoton di kelas, tidak merasa bosan. Yang kedua, memang saya harus menerapkan posisi kontrol diri saya sebagai manajer. Jadi sebagai teman juga boleh, tapi sebagai manajer itu merupakan posisi saya guru yang utama, seperti itu. Baik. Jadi Ibu akan menerapkan posisi sebagai manajer ya, dan melakukan pembelajaran yang menyenangkan ya bagi murid, supaya murid tidak bosan, tidak jenuh gitu, agar murid bisa meningkat motivasinya di kelas, dia bisa aktif mengikuti pembelajaran. Nah, bagus sekali Bu. Saya saya mengapresiasi keputusan yang Ibu ambil, sangat bagus ya Bu. Kira-kira kapan nih Ibu akan merencanakan rencana aksi Ibu? Nah, iya. Rencana aksi yang sudah saya tadi jabarkan kepada Ibu ya, mungkin akan segera mungkin Bu saya rencanakan. Mungkin pekan depan saya akan mencoba mempersiapkan dulu pembelajaran apa saja yang dapat menyenangkan untuk anak-anak itu. Yang kemudian posisi saya juga, posisi sebagai guru juga, saya harus mempelajarinya lagi bagaimana cara-caranya, bagaimana sikap saya terhadap anak-anak itu. Ya mungkin pekan depan Bu. Jadi Ibu akan merencanakannya dalam waktu dekat ya, untuk mempersiapkan diri Ibu juga ya, agar Ibu berubah bersiap ya, lebih siap gitu. Baik Bu, jadi bagaimana Bu perasaan Ibu sekarang setelah obrolan kita hari ini? Setelah melakukan obrolan. Ya baik Bu, jadi perasaan saya setelah melakukan diskusi ini ya Bu bersama Bu Aisyah, saya merasa lega Bu. Saya merasa beban yang saya pikul kemarin sendiri itu bisa lebih ringan gitu. Karena saya dari kemarin saya merasa ini memikirkan masalah ini dari kemarin merasa sangat berat sekali. Alhamdulillah setelah saya melakukan diskusi dengan Bu Aisyah, saya menemukan solusi-solusi yang sebelumnya tidak pernah saya terpikirkan Bu, tidak pernah ada dalam pikiran saya seperti itu. Alhamdulillah saya menjadi lebih terbuka pikiran saya setelah melakukan diskusi ini Bu. Alhamdulillah ya Bu. Semangat ya Bu, semoga Ibu bisa menjalankan rencana Ibu dengan sukses ya. Terus Ibu juga bisa menerapkan rencana-rencana Ibu di kelas itu, agar pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih Bu Aisyah telah menjadi coaching untuk saya hari ini. Sama-sama Bu Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Reti. Bagaimana tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Ibu Cucu ya? Iya, alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching bersama Bu Cucu Bu. Bagaimana lancar tadi? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Ini mungkin mohon maaf sekali saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya terkait proses coaching yang tadi Ibu lakukan bersama Ibu Cucu ya Bu ya. Oke, yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu dapatkan nih saat coaching dengan Ibu Cucu terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan dari proses coaching itu sendiri? Indikator ketercapaiannya yaitu
terjalannya proses kemitraan ya Bu dengan Bu Cucu. Alhamdulillah Bu Cucu juga telah bisa mengembangkan potensinya secara maksimal mengenai pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ya Bu. Dia bisa mencari solusi gitu Bu sendiri atas permasalahan yang dia punya di dalam proses pembelajaran tadi Bu, permasalahan. Betul. Tadi saya memperhatikan ya bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Cucu. Saya sudah mengamati dan alhamdulillah ya Bu, itu sangat berjalan dengan sangat baik sekali karena Ibu sudah menerapkan alur tirta di sana, di mana Ibu menanyakan tujuan dari Ibu Cucu melakukan proses coachingnya. Tadi saya melihat, kemudian Ibu juga mengidentifikasi dari permasalahan Ibu Cucu itu sendiri ya Bu ya. Kemudian Ibu juga menanyakan bagaimana rencana aksi dari Ibu Cucu itu nanti ke depannya. Kemudian Ibu juga menanyakan tanggung jawab atau komitmen dari Ibu Cucu juga untuk ke depannya ya Bu ya. Dan itu sudah sangat bagus ya Bu ya. Saya sudah melakukan penilaian tadi di sini ya. Ibu juga sangat sudah berjalan fokus. Tadi juga saya mengamati, ya Ibu juga fokus, Ibu juga mendengarkan secara aktif terhadap Ibu Cucu. Ibu juga sudah memiliki kesadaran penuh dengan fokus dengan Ibu Cucu. Dan Ibu juga mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot sekali sehingga bisa menggali potensi Ibu Cucu untuk menyelesaikan permasalahan beliau ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Iya. Satu lagi ya, boleh Bu saya masih pertanyaan Ibu nih? Boleh. Untuk kedepannya nih, setelah Ibu tadi nih melakukan percakapan dengan Ibu Cucu nih, kan ada ketika kompetensi ya Bu ya. Iya. Nah menurut Ibu kompetensi mana sih yang masih perlu Ibu kembangkan nanti ke depannya? Mungkin kompetensi saya itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kali ya. Karena pertanyaan-pertanyaan saya tadi ada yang kurang maksimal kepada Bu Cucu. Iya, tapi menurut saya sih sudah cukup maksimal sih Bu ya. Tapi nanti untuk kedepannya mungkin Ibu bisa mengembangkan lebih lagi ya pertanyaan berbobot barusan itu. Saya rasa sudah cukup baik tadi proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Cucu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Saya akhiri sampai di sini untuk observasinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.